gemes plot twistnya, orang udah kantongin first impression soal kamu dalam hitungan detik. Good morning, suara Olia. Ya. Jadi kamu lagi dengerin sesi 2 dari 4 episode spesial di Ngopi Ngobrol kali ini soal 4 things that actually matter in a relationship. BTW ngopi-ngobrol, tapi aku lagi pengen baca leci. Ada yang tahu nggak aku di mana? Ngopi-ngobrol kali ini aku akan meneruskan sesi 1, of course. Dan ini adalah hal yang nyangkut banget di kepalaku dari udah lama banget. Dan aku udah lama pengen bahas ini. Akhirnya finally aku nemu format yang cocok istilahnya untuk menyampaikan ini. Kalau sesi 1 kemarin aku ngobrolin soal komunikasi, yang belum nonton boleh mampir dulu ke sesi 1. Di sesi 2 ini aku akan ngobrolin soal first impression. Menurut teman-teman, first impression kayak gimana? Boleh banget ya drop di komen. Kalau menurut aku, first impression itu adalah momen krusial yang akan menentukan apakah akan terjadi pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Semakin sering kita ketemu orang, semakin sering kita ngobrol sama orang, itu juga mempertajam hal ini. Ada salah satu opini psikolog yang bagus banget menurut aku, namanya adalah Amy Cuddy. Amy Cuddy ini adalah salah satu psikolog sosial dunia, dan dia bilang opininya soal first impression. Saat pertama kali ketemu orang, otak itu secara langsung dan secara cepat menilai dua hal. Yang pertama adalah can I trust this person atau can I respect this person. Nah, melihat itu tuh dari dua perspektif juga. Yang pertama adalah warmth atau kehangatan yang terpancar, dan yang kedua adalah competence atau kompetensi apa sih yang bisa dilihat dari presence-nya orang itu. 4 hal yang paling berpengaruh dan cepet banget kelihatan waktu pertemuan pertama. Yang pertama adalah cara orang memperlakukan waktumu. Mungkin dia datang tepat waktu, mungkin dia ngabarin kalau dia datang terlambat. Jadi bahkan sebelum ada pertemuan, itu first impression udah punya poin di situ. Maka orang yang akan aku bersamain ini menghargai keberadaanku, menghargai waktuku, begitupun sebaliknya. Kedua adalah cara orang hadir dalam percakapan. Gimana dia datang, gimana dia kemudian udah lihat kita di lokasi, apakah dia mendengarkan kita atau enggak, apakah dia motong pada saat kita ngomong dan punya interest sama kita, at least, atau sama orang yang ditemui. Itu juga easy banget untuk kelihatan. Yang ketiga adalah kesesuaian antara apa yang dibilang dengan tindakannya. Kalau misalnya dia ngomong hubungin, maka dia akan menghubungi. Kalau dia bilang akan datang, dia juga akan datang. Kalau misalnya nggak bisa, dia akan ngabarin. Nah, seperti yang udah aku bahas di konten yang pertama, trust itu dibangun dari konsistensi kecil-kecil kayak gini, dan bukan selalu dari janji-janji besar. Yang keempat, ini sudah aku singgung dari di awal, presence. Ketenangan yang membuat orang lain nyaman. Ini sih yang menurutku nggak bisa dipalsuin, nggak bisa dibuat-buat. By the way, teman-teman, orang yang tenang itu beda ya sama orang yang pendiam. Kalau pendiam mungkin dia cenderung basically nggak banyak ngomong aja, tapi kalau orang yang tenang itu dia lebih ke kelihatan nggak butuh validasi, nggak haus pengakuan, dan mereka itu istilahnya nggak punya kesibukan untuk membuktikan dirinya, membuktikan dia siapa. Bersama dengan orang-orang seperti ini, itu nyaman banget. Kita jadi bisa lebih leluasa untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dijudge, karena ini udah ada ilmiahnya. Dulu tuh aku sempat kepikiran apakah dengan semakin mudah untuk membaca pola-pola orang, apakah ini ada kaitannya dengan dunia supranatural atau sesuatu yang nggak kelihatan gitu kan. Cuma ternyata ini ada ilmiahnya, dan memang itu adalah pola yang berulang aja. Dan makin kesini melihat orang, kayak sebenarnya orang itu ternyata sudah ada polanya, dan pola itu rata-rata sama. Cuman balik lagi, tetap kita nggak bisa kayak mengeneralisir semua sama kayak gitu, karena manusia itu kompleks banget. Misalnya kayak kenapa milih kuning daripada hijau aja, itu mereka bisa macam-macam alasannya dan beda-beda. Meskipun ini momen krusial atau momen penentu langkah selanjutnya, hubungan pekerjaan, entah itu hubungan kolaborasi dan sebagainya, atau yang lebih intim daripada itu, paling enggak jangan pernah sampai mencoba untuk menyempurnakan pertemuan pertama, padahal nggak harus kayak gitu. Mungkin ada yang seperti itu ya, tapi mau tahan berapa lama sih? Soal aura dan energi itu nggak bisa dibohongin, itu nggak bisa dibuat-buat. Meskipun dari beberapa detik pertama itu kita bisa menyimpulkan apakah ini orang bisa dipercaya, apakah ini orang bisa aku hormati seperti apa kata Amy Cuddy, tapi tetap first impression itu bukan lahan untuk bersikap lo aku yang paling menarik, ini lo aku yang paling kompeten. First impression yang mahal menurutku justru membuat orang yang ketemu sama kita merasa dihargai, membuat orang yang ketemu sama kita merasa didengar, buat orang yang ketemu sama kita ngerasa aman untuk ketemu kita, untuk ngobrolin banyak hal. Barangkali kamu punya pengalaman first impression yang menarik, atau yang worth, atau yang cringe, atau yang bagus, yang berkesan banget, yang teman-teman ingat
atau bahkan bikin sampai nggak bisa lupa. Aku seneng banget first impression ketemu sama orang ini. Boleh teman-teman cerita sama aku di komen. Karena ini ngobrol-ngobrol, nggak udah kalau kita nggak seruput. Cheers. Seger banget. Ada nata de coco-nya, ada lecinya. Mungkin untuk sesi 2 sekian dulu dari aku. Next kita lanjut ke sesi yang ketiga. Terima kasih untuk yang udah nonton. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Ketemu besok lagi.